pembelajaran, yang mana dalam pengelolaan pembelajaran ini terdapat beberapa submateri. Nah, yang pertama itu kan ada pengertian dan hakikat pengelolaan pembelajaran. Yang kedua ada pendekatan belajar mengajar. Yang ketiga ada metode belajar mengajar. Yang keempat ada teknik-teknik belajar mengajar. Yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mengajar. Yang keenam ada pengembangan dan pemanfaatan strategi belajar mengajar. Dan yang ketujuh ada variasi dalam belajar mengajar. Dan yang terakhir ada pengelolaan kelas. Ya, jadi pembahasan pertama yaitu dengan judul pengertian dan hakikat pengelolaan pembelajaran. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian pengelolaan pembelajaran. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pengelolaan pembelajaran itu terdiri dari dua istilah, yang mana terdiri dari istilah pengelolaan dan istilah pembelajaran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu istilah pengelolaan. Jadi, kata pengelolaan itu berasal dari kata kelola yang memiliki arti mengurus, melakukan pekerjaan, dan menyelenggarakan. Sedangkan kata kelola ini sebagaimana yang sering kita kenal atau memiliki istilah lain yaitu kata manajemen yang memiliki arti ketatalaksanaan atau penataan suatu kegiatan. Pengertian kedua yaitu pengertian pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya istilah pembelajaran itu berasal dari kata belajar, yang mana pengertian belajar ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman dalam interaksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, pengelolaan pembelajaran ini dapat diartikan sebagai hal-hal yang mengacu pada suatu upaya untuk mengatur, memanajemen, serta mengendalikan aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif, efisien, dan produktif. Yang mana kegiatan ini diawali dengan penentuan strategi dan perencanaan, diakhiri dengan penilaian, dan yang mana penilaian inilah yang akan dapat dimanfaatkan sebagai feedback atau umpan balik bagi perbaikan pengajaran yang lebih lanjut. Dalam dunia pendidikan, pengelolaan pembelajaran ini memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama bagi seorang guru, karena pada dasarnya pengelolaan pembelajaran inilah yang nantinya akan mengatur semua kegiatan pembelajaran yang dikategorikan dalam kurikulum inti maupun kurikulum penunjang, serta apa-apa saja kegiatan dan hal-hal yang dapat terjadi di dalam kelas sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan sangat baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya kita akan masuk ke hakikat pengelolaan pembelajaran. Jadi, pengelolaan pembelajaran itu pada hakikatnya itu mengacu pada suatu upaya untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep dan prinsip pengajaran yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pengajaran sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dalam proses pengelolaan pembelajaran tersebut, guru sangat menentukan akan keberhasilan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tugas utama guru ini ialah menciptakan suasana di dalam kelas sehingga di dalam kelas tersebut akan terjadinya interaksi belajar mengajar yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh. Dalam kegiatan belajar mengajar ini, anak sebagai subjek dan sebagai objek dari kegiatan pengajaran ini. Oleh karena itu, inti dari proses pengajaran ini tidak lain adalah kegiatan belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran, yang mana tujuan pengajaran ini tentu saja akan dapat tercapai jika anak didik ini mampu berusaha secara aktif untuk mencapainya, serta dengan bantuan dari para guru yang mengajar tersebut. Kemudian masuk di bab kedua, yang mana bab kedua ini berjudul atau materi kedua ini berjudul pendekatan belajar mengajar. Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari bagaimana pengertian pendekatan pembelajaran, macam-macam pendekatan pembelajaran, jenis pembelajaran, pendekatan pembelajaran, jenis, tujuan, dan pengaruh pendekatan pembelajaran itu dalam pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Jadi, yang pertama itu ada pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang ia sajikan di dalam kelas itu dapat beradaptasi dan dapat diterima dengan baik oleh para siswanya. Kemudian, para ahli juga berpendapat bahwasanya proses interaksi pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar pada siswa itu ialah yang bagaimana cara guru tersebut dapat melakukan pendekatan di dalam kelas itu yang sesuai dengan karakter pembelajaran serta karakter para siswanya. Jadi dapat dikatakan bahwasanya hasil belajar siswa itu juga dapat dipengaruhi dari pendekatan yang dibawakan oleh para gurunya. Jadi pendekatan pembelajaran ini sangat penting menurut saya. Kemudian jika dilihat dari pendekatannya, pembelajaran itu dapat memiliki dua jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau biasa disebut dengan student centered learning, yang mana dalam pendekatan ini guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi para siswa itu tuh digalakkan atau diarahkan agar menjadi aktif berinteraksi dengan para warga kelas sehingga dapat terjadinya interaksi yang baik antara guru, siswa, dan teman-teman sekalian. Kemudian ada yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau biasa disebut dengan student centered learning, yang mana pada pendekatan ini guru itu menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Jadi guru inilah yang menjelaskan yang biasa terjadi itu guru menjelaskan di depan kelas. Setelah mengetahui pengertian dari pendekatan pembelajaran, setelah itu juga ada yang namanya jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Jadi terdapat 5 jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu ada pendekatan individual. Pendekatan individual ini bisa digunakan guru dengan terfokus atau melakukan pendekatan langsung kepada para siswa itu satu persatu. Jadi hal ini dapat guru tersebut dapat mengetahui bagaimana karakteristik siswanya itu satu persatu. Hal ini dapat memudahkan guru untuk nantinya memilih metode pembelajaran supaya dapat diterima oleh setiap siswa. Nah, yang kedua ada pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini bertujuan untuk melihat karakter sosial para siswa tersebut, apakah sudah memiliki sikap sosial kepada para teman-teman yang disandingkan dengan kelompoknya. Yang ketiga itu ada pendekatan bervariasi. Jadi kan setiap siswa ini berbeda-beda nih. Jadi guru tersebut dapat melakukan pendekatan bervariasi kepada setiap siswa itu berbeda-beda. Jadi tidak harus sama seperti itu. Kemudian ada pendekatan edukatif. Nah, pendekatan edukatif ini bisa dilakukan dengan ketika guru itu menjelaskan di depan kelas. Nah, itu bisa sambil mengedukasi siswa mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran sehingga dapat pendekatan itu tuh dapat efektif digunakan kepada seluruh siswa. Kemudian ada pendekatan keagamaan. Meskipun pendekatan keagamaan ini tidak bisa dilakukan pada setiap mata pelajaran, tapi pendekatan ini bisa dilakukan untuk melihat bagaimana sisi keagamaan para siswa tersebut. Baiklah, selanjutnya itu ada yang namanya fungsi pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran itu juga memiliki fungsi. Yang pertama itu sebagai pedoman kita untuk dapat nantinya untuk memilih metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Jadi setelah kita mengenal siswa, setelah kita tahu bagaimana karakter siswa tersebut, kita dapat memilih metode yang tepat dalam pembelajaran nantinya sehingga materi yang disampaikan itu mudah difahami oleh siswa. Kemudian yang kedua itu dapat memberikan kita garis atau bayang-bayang rujukan untuk
perencanaan pembelajaran. Jadi sama seperti halnya metode tadi, itu dapat membantu kita dalam merancang perancangan pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu dapat menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Jadi hal ini juga dapat menilai bagaimana hasil pembelajaran siswa itu tuh benar atau tidak dengan karakter yang mereka miliki. Kemudian ada juga untuk mencegah masalah-masalah yang sekiranya akan timbul. Jadi sebelum masalah itu muncul, ketika kita sudah melakukan pendekatan pada siswa, itu bisa dicegah dengan beberapa cara yang nantinya akan kita cari bagaimana cara untuk menyelesaikannya sebelum masalah itu ada. Kemudian menilai hasil Nah, di materi yang ketiga itu dengan judul metode belajar mengajar. Jadi kata metode itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu methodos, yang artinya jalan atau cara. Jadi metode pembelajaran itu merupakan sebuah cara yang digunakan guru untuk dapat melaksanakan rencana dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata atau praktis. Jadi metode itu ialah yang bagaimana guru itu dapat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Dia itu dapat menggunakan metode yang seperti apa sehingga dapat pembelajaran itu tuh dapat berjalan lancar dan materi pembelajaran itu bisa diterima dengan baik oleh para siswa. Nah, di sini pernah juga dikatakan menurut ahli, kalau tidak salah itu menurut BIGGS, yang mana dia mengartikan metode pembelajaran itu sebagai cara-cara untuk menjadikan bahan-bahan pembelajaran kepada siswa untuk tercapainya suatu yang telah ditetapkan. Nah, jadi dari definisi ini juga dapat dikatakan bahwasanya metode pembelajaran ini adalah cara, model, atau seperangkat bentuk kegiatan yang dapat diterapkan oleh para guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam kelas, yaitu guna dengan tujuannya akhirnya itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam memilih sebuah metode pembelajaran itu juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para guru ketika ingin memilih metode apa yang cocok digunakan dalam pembelajaran dalam kelas. Nah, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan bagi para guru sebelum memilih metode apa yang akan digunakan, yaitu yang pertama ada siswa itu sendiri. Jadi kan siswa itu kan setiap siswa itu kan berbeda-beda, memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi guru itu harus melihat dulu bagaimana karakteristik siswanya, apakah sesuai jika ia menggunakan metode ini, apakah tidak sesuai, apakah bagaimana. Jadi sehingga metode yang diambil nantinya itu dapat diterima oleh para siswa meskipun mereka memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nah, yang kedua ada tujuan. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah tujuan yang mana, apakah metode itu akan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, metode mana yang sesuai atau metode ini sesuai dengan tujuan atau tidak, seperti itu. Yang ketiga ada situasi yang mempengaruhi pembelajaran. Jadi metode yang kita gunakan itu juga harus sesuai dengan situasi di dalam kelas. Bagaimana kita memilih metode itu, bagaimana situasi dalam kelas itu harus dipertimbangkan. Yang keempat ada fasilitas. Nah, fasilitas di sekolah ini juga sangat penting karena ketika kita memilih suatu metode itu kita harus melihat dulu ada tidak fasilitas yang di kelas di sekolah itu ada atau tidak fasilitasnya. Contohnya ketika kita ingin menggunakan metode PowerPoint atau metode yang menggunakan PowerPoint, di sekolah itu tuh menyediakan atau tidak fasilitas PowerPoint dalam pembelajaran, seperti itu juga harus diperhatikan fasilitas dari sekolah. Kemudian ada gurunya. Jadi gurunya itu
harus memilih metode yang sekiranya dapat dikuasai. Jadi ketika ingin menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan metode itu, guru itu sudah paham dan sudah mengerti apa yang akan dilakukan ketika menggunakan metode itu. Materi yang keempat yaitu berjudul teknik-teknik belajar mengajar. Jadi teknik belajar mengajar atau teknik-teknik pembelajaran ini ialah suatu cara yang dilakukan seorang pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran di dalam kelas, yang mana teknik atau teknik pembelajaran ini merupakan penjabaran atau pengimplementasian suatu metode. Jadi dari awal tadi kita ada pendekatan. Nah, pendekatan itu untuk mengetahui metode apa yang akan diambil, kemudian sudah dicarinya metode. Nah, di teknik ini ialah bagaimana cara bisa untuk mengimplementasikan metode yang sudah dicari tersebut dalam proses pembelajaran. Jadi bisa dipahami bahwasanya teknik ini merupakan cara yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode yang telah direncanakan. Nah, menurut Knowles, teknik pembelajaran ini dibagi menjadi pada 7 jenis, yang mana diantaranya yang pertama itu ada teknik presentasi. Dalam teknik presentasi ini juga tercakup seperti teknik ceramah, kemudian siaran televisi, film, kemudian dialog, debat, dan sesi diskusi atau tanya jawab. Kemudian yang kedua ada teknik pembinaan partisipasi. Jadi peserta didik ini dicakup dalam beberapa kelompok besar, kemudian diarahkan agar dapat melaksanakan diskusi dan tanya jawab kelompok. Yang ketiga ada teknik untuk diskusi, yang mana seperti diskusi tentang diskusi buku, kemudian diskusi pemecahan masalah, diskusi khusus, diskusi tanya jawab, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang keempat, ada teknik simulasi, yang mana bisa termasuk di dalamnya itu seperti bermain peran, pemecahan masalah, kemudian studi kasus, dan pelatihan lainnya. Dan yang kelima itu ada teknik pelatihan kelompok training, yang mana biasanya dilakukan untuk dalam kelas-kelas training yang dalam suatu perusahaan atau lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada teknik pelatihan tanpa bicara, dan yang terakhir itu ada teknik pelatihan keterampilan praktis. Nah, dari ketujuh jenis teknik yang saya sebutkan tadi, jadi secara sederhana dapat kita pahami bahwasanya teknik pembelajaran ini tuh masih banyak dan masih bervariasi, banyak sekali teknik pembelajaran yang dapat digunakan. Jadi dalam penerapannya itu kita sebagai guru itu bisa memilih atau menentukan teknik apa yang akan kita gunakan sesuai dengan metode pembelajaran yang kita pilih sebelumnya. Nah, jadi itu kita lihat dulu nih apakah metode ceramah ini cocoknya pakai teknik apa, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima, yaitu tentang faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Nah, di sini saya mengutip pendapat beberapa para ahli. Yang pertama itu ada menurut Syah bahwasanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama faktor internal atau faktor dari dalam diri siswa, yang mana ini meliputi jasmani atau fisik siswa dan rohani atau kejiwaan siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal atau faktor dari luar siswa, yang mana ini meliputi faktor lingkungan, keluarga, masyarakat yang berada di sekitar siswa tersebut. Kemudian ada yang ketiga, yaitu faktor pendekatan belajar. Jadi maksudnya itu ialah jenis upaya belajar yang dilakukan oleh siswa tersebut yang meliputi strategi atau metode apa saja yang dia gunakan untuk dapat
kegiatan pembelajaran itu dapat ia pahami. Itulah mengapa jadi keberhasilan belajarnya itu salah satu faktornya itu ada faktor pendekatan belajar menurut Syah. Nah, dan juga ada juga pendapat menurut Dejali bahwasanya banyak faktor yang mempengaruhi belajar atau hasil belajar dari seorang siswa. Yang pertama itu adalah faktor motivasi, kemudian faktor sikap, faktor minat, faktor kebebasan, dan konsep diri siswa itu sendiri. Dan juga ada pendapat dari Bapak Sumanto bahwasanya beliau menggolongkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu terbagi menjadi 3 macam faktor. Yang pertama ada faktor stimulus belajar, yaitu terdiri dari panjangnya waktu belajar, kemudian kesulitan bahan pelajaran yang sedang dipelajari, kemudian berat atau ringannya tugas yang diberikan guru, serta suasana lingkungan di sekitar siswa itu ketika sedang belajar. Yang kedua itu ada faktor metode belajar. Yang faktor metode belajar ini meliputi kegiatan berlatih atau praktek yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang kedua ada drill atau pelatihan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian ada pengenalan tentang hasil-hasil belajar yang di spill atau diberikan sedikit oleh para guru sehingga dapat memotivasi siswa. Kemudian siswa tersebut belajar keseluruhan dari mata pelajaran yang diberikan, dan penggunaan dalam pembelajaran serta bimbingan dalam belajar dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan yang terakhir itu ada faktor individual, yang mana di faktor ini tuh meliputi seperti kematangan, kemudian faktor usia kronologis atau usia si anak tersebut, kemudian faktor perbedaan jenis kelamin, lalu pengalaman sebelumnya atau pengalaman yang pernah dialami oleh siswa tersebut, kemudian kapasitas mental, kondisi kesehatan jasmani dan kondisi kesehatan rohani, serta bimbingan dan lingkungan yang berada di sekitar siswa. Masuk ke materi ke-6 itu dengan judul pengembangan dan pemanfaatan strategi pembelajaran atau strategi belajar mengajar. Nah, jadi strategi pembelajaran itu adalah suatu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang telah sebelumnya didesain oleh para guru yang bertujuan untuk agar dapat terwujudnya suatu tujuan pembelajaran. Nah, dalam hal ini strategi pembelajaran ini sangat diperlukan karena dalam penyampaian materi pembelajaran itu para guru harus memikirkan strategi yang bagaimana yang sekiranya dapat memudahkan anak didik itu menerima atau memahami materi pembelajaran yang telah kita berikan. Nah, jadi di sini juga ada beberapa contoh macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran based learning, kemudian materi pembelajaran inquiry atau penelitian, kemudian strategi pembelajaran yang tanya jawab, diskusi, dan strategi masih banyak strategi yang dapat digunakan para guru untuk dapat agar bagaimana caranya pembelajaran tersebut dapat terlihat mengesankan bagi para siswa, serta materi pembelajaran yang diberikan itu akan dapat mudah difahami oleh siswa. Itulah mengapa guru itu sebelum melakukan proses pembelajaran itu sebelumnya harus memikirkan dulu strategi apa yang akan dia gunakan dalam saat proses pembelajaran itu dilaksanakan. Selanjutnya yaitu materi tentang variasi dalam belajar mengajar. Jadi variasi mengajar itu adalah suatu proses pendekatan mengajar yang dilakukan oleh seorang guru pada suatu kegiatan atau proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam cara
yang mana variasi mengajar ini termasuk seperti metode, strategi, dan teknik yang mana hal ini dapat bertujuan untuk dapat meningkatkan perhatian maupun pemahaman siswa. Kemudian juga dari variasi mengajar ini, seorang pendidik bisa mengetahui atau bisa mengatur untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan serta efektif, dan juga dapat memungkinkan siswa tersebut jika belajar dengan berbagai macam cara atau variasi mengajar yang berbagai macam, itu juga dapat meningkatkan kemampuan atau hasil dari pembelajaran dari siswa tersebut. Nah, sebagai seorang guru, melakukan variasi mengajar ini juga diperlukan karena itu tadi, agar yang pertama siswa tersebut tidak merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran yang itu saja, bisa diselingkan dengan beberapa variasi mengajar yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa itu agar bisa menerima pembelajaran atau menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh guru itu dengan cara maksimal dan tidak merasa bosan seperti itu. Kemudian yang materi terakhir yaitu tentang pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas ini diartikan sebagai suatu perangkat guru untuk yang pertama dapat mengembangkan tingkah laku peserta didik dan sekiranya dapat mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua itu sebagai media untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik serta suasana emosional di dalam kelas itu menjadi lebih positif atau tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga itu sebagai pengelolaan kelas itu juga sebagai bentuk untuk menumbuhkan dan mempertahankan kondisi di dalam kelas agar lebih efektif. Jadi pentingnya pengelolaan kelas ini sejatinya itu agar suasana di dalam kelas ketika terjadinya proses pembelajaran itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan para guru dan anak didik tersebut dapat melaksanakan proses pembelajaran itu dengan sangat baik.